Halo, perkenalkan saya Fuad Fardiansyah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0507542366, program studi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Dalam tugas 3 ini, saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Untuk struktur proyek Vue pada tugas 3 adalah sebagai berikut. Di sini saya sudah membuatnya, yang terdiri dari indeks HTML, lalu folder aset, yang terdiri dari CSS, berisi style CSS, lalu image yang bersifat opsional, kemudian folder data yang berisi data bahan ajar atau data dummy, kemudian folder JS terdiri dari app.js, lalu ada komponen yang berisi Stackable.js, DO tracking, order form, status page, dan app modal. Kemudian ada service yang berisi API.js, kemudian ada template yang berisi stock table HTML, DO tracking, order form, status page, dan app modal. Langsung saja saya buka webnya. Untuk tampilan utamanya seperti berikut. Yang pertama adalah halaman stok bahan ajar. Pada halaman ini terdiri dari kolom data field sebagai berikut, yaitu kode mata kuliah atau nama mata kuliah seperti berikut, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, lalu ada harga, buatlah formatting teks harga dengan menambahkan kurensi rupiah. Di sini untuk harganya saya sudah menambahkan kurensinya. Lalu jumlah stok bahan ajar, dibuat formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan yaitu buah. Jumlah stok bahan ajar atau QTY, di sini saya menambahkan satuannya yaitu buah. Kemudian jumlah stok safety bahan ajar sama dengan stok bahan ajar yaitu ditambahkan satuannya buah sama. Kemudian ada status untuk data field catatan. Tampilkan saat men-trigger event mouseover pada kolom status dan menampilkan tooltip atau preview. Untuk statusnya seperti berikut, terdiri dari aman, menipis, lalu ada catatan HTML seperti berikut. Ketika diarahkan ke statusnya maka akan muncul seperti berikut. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini ada fitur edit. Saya coba ubah, maka akan muncul di sini. Lalu saya coba ubah jumlah stoknya yang awalnya 28, saya ubah menjadi 18. Lalu saya update, maka di sini jumlahnya akan berubah menjadi 18. Dan karena stoknya kurang dari safety, maka statusnya berubah menjadi menipis. Saya coba kembalikan lagi seperti awal. Lalu statusnya akan berubah lagi menjadi aman seperti awal.
Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah. Untuk kategori mata kuliah ini muncul setelah kita memilih UT daerahnya. Lalu terdapat filter hanya menampilkan jumlah stok, kurang dari jumlah safety stok, dan jumlah stok sama dengan 0 seperti berikut. Lalu terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Judul, stok, harga seperti berikut. Fitur filter dapat diset ulang atau reset. Di sini terdapat tombol reset filter. Terapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Saya coba praktekkan, di sini belum ada filter untuk kategori mata kuliah. Saya coba filter untuk daerah Jakarta. Maka lalu akan muncul filter kategori mata kuliah seperti berikut. Dan filternya berfungsi. Di sini menunjukkan UT daerah Jakarta saja. Lalu saya coba filter untuk stok kurang dari safety. Maka akan tampil seperti berikut. Hanya menampilkan status yang menipis saja. Saya coba reset filternya. Lalu fitur berikutnya menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih dari atau sama dengan safety stock. Seperti berikut tampilannya, lebih dari safety stock. Memberikan status menipis untuk stok yang kurang dari safety seperti berikut. Dan memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan kosong. Karena di sini tidak ada stok kosong, maka tidak ada status yang menampilkan kosong. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar baru langsung disimpan dan diperbarui pada tampilan daftar. Saya coba tambahkan data baru. Di sini saya coba hapus dulu, lalu saya klik enter. Maka akan muncul validasi seperti berikut. Semua field teks wajib diisi. Saya coba isi kembali, lalu saya tekan enter. Dan data berhasil ditambahkan seperti berikut. Untuk statusnya kosong karena jumlah bukunya di sini kosong. Terdapat fitur untuk memperbarui atau update data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar akan langsung terupdate dengan nilai terbaru. Di sini saya coba update data yang sudah saya tambahkan. Saya ubah jumlah stoknya menjadi 20. Saya klik enter. Dan datanya berhasil diperbarui. Dan statusnya berubah menjadi aman. Saya coba catatan HTML saya ubah. Saya klik update. Sudah berubah. Lalu terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik, tombol, atau ikon delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up yang mengkonfirmasi penghapusan data kepada pengguna. Di sini saya coba akan menghapus data yang sudah saya tambahkan.
muncul pop-up seperti berikut. Saya klik ya, hapus. Maka datanya sudah hilang dan berhasil terhapus. Selanjutnya kita lanjut pada menu tracking DO. Tampilannya seperti ini. Pada menu ini menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM seperti berikut. Pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol enter. Pengguna dapat melakukan clear reset pencarian dengan cara menekan tombol escape. Kita coba nanti. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Untuk input delivery order yang baru, saya membuatkan menu sendiri pada menu pemesanan. Untuk data field yang perlu diisi antara lain nomor DO. Untuk nomor DO ini otomatis penomorannya terdiri dari tahun berjalan dan sequence number-nya. Kemudian ada NIM diisi manual, nama diisi manual. Lalu terdapat ekspedisi. Kemudian ada paket data bahan ajar menggunakan elemen select. Dan setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Kemudian ada tanggal kirim. Diisi manual menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Kemudian ada total harga diambil dari data pada array. Pada tanggal kirim perlu diformat dengan menambahkan currency rupiah. Buatlah juga validasi input sederhana saat memasukkan data delivery order baru. Di sini saya akan coba tambahkan untuk pengiriman baru. Di sini saya coba akan hapus namanya dan simpan delivery, maka akan muncul validasi seperti berikut. Masukkan lagi namanya, saya simpan. Lalu akan muncul di sini, data sudah berhasil diinput. Terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Di sini statusnya masih diproses karena belum berjalan. Data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date. Berikut. Data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Karena delivery order baru dibuat, maka statusnya seperti berikut. Di sini saya coba akan tambahkan progresnya. Saya klik enter. Lalu statusnya akan berubah menjadi dalam perjalanan dan statusnya terupdate seperti berikut. Lalu di sini saya akan mencoba tracking DO berdasarkan NIM. Saya klik enter. Lalu akan memunculkan seperti berikut. Saya klik escape. Lalu akan mereset seperti berikut. Muncul seperti tampilan awal. Untuk watcher, di sini saya menggunakan watcher untuk memonitoring filter pada UT daerah seperti berikut. Misal saya pilih Jakarta, lalu filter kategorinya saya pilih MK wajib. Lalu saya akan ubah UT daerahnya pada daerah lain. Dan di sini filternya akan mereset menjadi seperti tampilan awal dan bisa dipilih kembali. Lalu saya menggunakan watcher juga pada menu pemesanan untuk memonitoring paket bahan ajar. Misal saya pilih paket IPS, maka akan muncul data seperti berikut. Lalu jika saya ubah
menjadi IPA, lalu datanya akan ikut berubah menjadi seperti berikut. Berikut adalah hasil tugas 3 dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dikoreksi bila ada yang salah. Sekian dari saya, terima kasih.